Sekarang di dekat kita udah ada Chevrolet Spark generasi keempat. Akhirnya mobil ini dijual dengan harga 190 jutaan lebih dikit. Sebenarnya itu harga yang cukup tinggi, tapi apa aja yang kita dapat coba? Cek review kali ini. Kalau kita ngeliat desainnya, kita bakal ngeh kalau misalnya dia punya equipment atau perlengkapan yang bagus banget buat di kelas city car. Misalnya, kayak Daihatsu Sirion dan Kia Picanto Platinum, dia udah punya lampu proyektor. Tapi ingat, ini proyektor masih halogen, belum HID dan belum LED. Tapi seenggaknya kita udah dapat LED DRL yang kalau nyala, itu terangnya terang banget. Sama kalau dibandingin sama Spark lama, dia logo Chevroletnya kan dulunya ada di sini, di bagian tengah. Sekarang dia agak ke atas. Sama kalau kita lihat detail chrome-nya, dia ada 1, 2, dan 3 di sini di dekat fog lamp. Sekarang kita lihat bagian peleknya deh. Dia pakai peleknya 14 inci dan menurut gue ini terlalu kecil. Kalau ngelihat bodinya kayak gini, ini peleknya kayak kebanting banget. Ukurannya terlalu kecil. Coba kalau misalnya bisa dinaikin gitu ya, paling nggak 15 atau 16 inci, itu pasti udah proporsional banget tampangnya. Tapi kita breakdown aja, dia pakai ban Continental Conti Eco Contact. Jadi ini adalah ban fuel saving buat menghemat BBM. Dan ukurannya 165/65 R14. Untuk rem dia depan udah cakram, dia belakang tromol. Tapi udah ABS, udah EBD segala macam, dan ada hill start assist. Terus coba kalian lihat bagian samping mobil ini, nggak ada detailing yang aneh-aneh atau gimana-gimana banget. Paling nggak ini, handle pintu belakangnya dibuat ngumpet, jadi biar kayak Honda HR-V atau nggak Nissan Juke. Tapi overall bener-bener desainnya tuh lebih kalem, lebih sederhana, dan lebih biasa dibandingkan sama Chevrolet Spark yang sebelumnya. Coba deh kalian inget-inget, Chevrolet Spark yang generasi sebelumnya itu tuh didesain kayak desainnya tuh habis nonton Transformer terus terinspirasi gitu. Ayo kita bikin Chevrolet Spark, terus bikin mobilnya keren gitu ya, sampai-sampai bisa masuk Transformer yang kedua. Kalau yang ini kayaknya mereka terinspirasi sama entah K-pop, entah boy band segala macam. Jadi desainnya lebih sederhana, kalem, dan cenderung imut lah kayak begini. Malah kayaknya jangan-jangan kalau logo Chevroletnya kita ganti sama logo Daewoo, mungkin lebih cocok. Di dia desain bagian belakangnya, kembali gue lihat ini bentuknya terlalu sederhana. Dan sayang sebenarnya karena mobil ini punya potensi. Karena di luar sana ada mobil konsep namanya Chevrolet Beat Active. Jadi sebenarnya itu konsepnya Chevrolet Spark, cuma dikasih gaya crossover, sama kayak Chevrolet Spin Active. Dan itu menurut gue keren. Kenapa nggak gaya crossover itu kita pakein ke mobil ini? Jadi biar nanti city car yang ada gaya crossover ya itu bukan cuma Suzuki Ignis sama Hyundai Grand i10X aja. Jadi kalau bisa didadanin lebih kayak crossover aja, menurut gue ini pasti bakal cakep banget. Terus kita lihat lagi bagian kaca belakangnya, di sini ada defogger. Sama di sini dia didesain seperti sebuah spoiler. Ada wiper belakang dan pembuka bagasinya dia udah elektrik. Tapi sayangnya dia nggak punya kamera parkir dan nggak punya sensor parkir. Sekarang kita bisa bahas bagasinya, dan buat sebuah city car gue nggak bisa bilang dia punya bagasi yang paling lega. Karena di sini dia punya ruangan cukup terbatas dan ini dia punya partisi, tapi sayang dia belum ada tali buat diikat ke bagian pintu bagasinya. Kita buka dulu. Sekarang kita ada 2 tas buat contoh. Kita bisa muat 1, 2, kita coba lagi 3 tas dengan ukuran seperti ini. Jadi kalau misalnya muat barang banyak, gua rasa ini sedikit kurang memadai. Terus kalau kita pengen tahu apa yang ada di balik lantai ini, kita buka dulu. Kain, gua kira triplek. Ini ada toolkit, jadi isinya dongkrak, obeng segala macam buat darurat. Sama di bawah sini dia ada ban serep, dia tipenya space saver dan dia pelek kaleng. Dia pakai ban Maxxis, jadi bukan Continental kayak 4 ban yang lainnya. Sekarang ini adalah mesinnya Chevrolet Spark. Dia paling gede di kelasnya 1400 cc. Bahkan ini sama kayak mesinnya Swift sama Kia Rio yang kelasnya lebih gede, sama-sama 1400 cc, padahal kelasnya lain. Terus coba lihat kap mesinnya. Dia tuh rapi banget pengecatannya, nggak ada yang meluber. Cuma kalau bisa dikasih peredam, gue rasa bakal lebih mantep. Padahal di sini akinya dia pakai aki Delcor dan dia sudah pakai cover di sini. Dan sekali lagi tidak ada cat yang meluber atau las-lasan yang berantakan di ruang mesinnya.
Cuma paling gua rada gimana gitu kalau baca mesinnya Chevrolet ya, Ecotec kayak anak ayam. Ecotec anak ayam turun 1 juta. Cuma sebelum kita masuk, gue bakal kasih lihat ini kuncinya si Chevrolet Spark. Dia masih flip key, jadi nggak ada keyless entry, nggak ada keyless start. Dia cuma ada 2 tombol di sini. Yang ini bukan tombol. Dia cuma ada lock sama unlock. Jadi kalau kita unlock sekali, pintu driver doang yang kebuka, tapi yang lain masih kekunci. Kita pencet lagi, baru semua pintu kebuka, termasuk pintu bagasi. Sama ya, agak ganjel kalau buat gue. Ini kenapa nongol banget ya? Ini kayak jerawat atau nggak bisul gitu ya. Sekarang gue udah masuk ke Chevrolet Spark dan pas gue duduk, yang gue rasain adalah posisi mengemudinya biasa aja. Tapi untuk pengaturan sebenarnya udah lumayan. Dia punya sliding, dia punya pengatur ketinggian, head adjuster, sama dia punya reclining. Tapi untuk setir dia cuma bisa tilt doang dan nggak bisa teleskopik seperti city car pada umumnya. Tapi kalau kita lihat di sebelah sini dia punya itu knop lampu, dia seperti mobil-mobil Eropa. Jadi modelnya puter di bagian sini, jadi bukan puter di tuas. Sama dia ada pengatur buat ketinggian sorot lampu, mau tinggi atau mau rendah. Sama yang jarang banget gue temuin di kelas city car adalah ini, stability control. Jadi oke, safety mobil itu gue rasa lengkap banget buat kelas city car. Dia ada 2 airbag, dia ada ABS, EBD, terus stability control. Belum lagi ya dia ada jok isofix di belakang, sama dia punya hill start assist. Jadi gue rasa untuk keselamatan mobil ini bisa dibilang yang terbaik di kelasnya. Sama kalau misalnya kita lihat desain dashboardnya, sebenarnya desain dashboardnya biasa aja, materialnya juga biasa aja. Tapi untuk build quality dan fit finishing gue bisa bilang ini salah satu yang terbaik. Tapi kalau soal head unitnya, oh sama, dia masih yang terbaik. Jadi dia Chevrolet Mailing yang udah konektivitasnya lengkap banget. Dia bisa USB, dia bisa Bluetooth, bisa Apple CarPlay, sama bisa Android Auto. Nanti kita coba deh. Terus di sini tombol buat Chevrolet Mailingnya ada home, previous track, next track, telepon, sama tombol power. Tapi kalau misalnya kita nggak pengen pakai tombol-tombol di sini, kita bisa pakai tombol di setir. Dia ada buat ngangkat telepon, tombol buat ganti track, sama tombol buat ngatur volume. Oke, sampai sekarang gue puas. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian pintu driver, dia ada 4 power window, jadi semuanya udah power window. Tapi cuma bagian driver yang udah auto down sama auto up. Tapi kalau misalnya malam-malam kita nyalain lampu mobil, bagian yang nyala di bagian power window-nya itu cuma power window driver. Power window lainnya itu nggak ada luminasi nyalanya kalau malam. Terus kalau kita bahas spionnya, oke lah, dia udah elektrik, kita bisa atur dari sini. Tapi kalau kita pengen ngelipet spionnya, dia itu masih manual. Kita lipat pakai tangan. Kalau kita mundur ke belakang, dia ini ada central door lock. Jadi bunyinya kayak gitu. Sama kantong di pintunya biasa aja, nggak luas, malah cenderung sempit. Terus kalau kita lihat lagi kepraktisannya, bisa kita lihat di sini ada laci kecil, cocok buat nyimpan HP. Di bagian ini dia dilapis sejenis karet ya kayaknya. Oke, karet beneran. Jadi kalau HP dia nggak akan klotok-klotok. Sama kalau kita buka glove boxnya, ya jadi begitulah. Dan di sini nggak dilapis karet kayak di atas, dan kapasitasnya juga tergolong kecil. Terus kalau jok penumpang, dia juga bahannya fabric sama kayak semua jok lainnya. Dan ini fabriknya cukup empuk dan dia pakai 2 motif. Jadi yang ini polos, yang ini ada motifnya. Nah, sekarang kita mau lihat head unit si Chevrolet Spark, dan gue berani bilang kalau dia adalah yang paling canggih di kelasnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dia adalah satu-satunya yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi yang Android Auto belum bisa dipakai sih, katanya Google-nya belum support. Tapi untuk Apple CarPlay katanya udah bisa. Tapi kita cek dulu ada apa aja. Audio, ya dia bisa mainin musik dari media, USB, segala macam. Kita lihat dari radio, USB, Bluetooth, sama aux. Terus kita balik lagi ke home. Dia ada galeri, no media found. Jadi dia bisa mainin video, bisa lihat foto, segala macam. Phone, search device, banyak banget yang udah di-connect sini. Dismiss, projection. Nah ini jadi buat mirroring ya, mirroring HP kita segala macam. Terus setting, ada buat tanggal, bahasa, radio, dan vehicle. Kalau kalian masuk ke mobil ini, kalian lihat mobil ini dari luar itu kecil, dan pas masuk emang mulai kerasa kecilnya. Karena kalau gue duduk di belakang sini, tinggi gue 178, dan ini depan ini udah di set buat driving position gue. Ruang kaki gue ini sisanya nggak banyak-banyak amat. Ruang kepalanya juga. Jadi gue lebih seneng kalau misalnya mobil ini bisa dibikin kayak Suzuki Karimun yang kotak, yang masih pakai karburator. Karena mobil itu kecil dari luar,
Tapi pas kita masuk dalamnya, ternyata lebih luas daripada yang kita duga. Terus kalau di belakang sini kita sebenarnya nggak dapat apa-apa. Maksudnya kantong jok nggak dapet, di pintu juga nggak ada kantong, cuma ada speaker. Dan mobil ini punya 6 speaker. Sama kalau di belakang cuma ada kantong kecil buat naruh koin lagi. Dan kalau misalnya kalian lihat joknya, oke, dia mungkin sandarannya itu agak terlalu tegak sedikit dan nggak gitu empuk-empuk amat. Tapi dia udah punya 3 headrest yang proper, ada 1, 2, 3. Jadi bener-bener layak buat 3 orang di belakang. Terus kalau kalian pengen masang jok bayi, ini juga udah bisa karena dia udah isofix. Sama kalau kalian pengen ngelipet joknya, dia juga udah lebih praktis karena terpisah 60-40. Cuma kalau kalian pengen ngebalikin joknya ke tempat semula, hati-hati jangan sampai sabuk pengamannya kejepit. Karena kalau kejepit, kita nggak bisa pakai sabuk pengamannya. Jadi ini harus diawasin dulu, baru joknya dikembaliin. Sekarang kita lagi coba si Chevrolet Spark ini di jalanan dalam kota. Kita lagi di Jakarta Selatan dan dengan jalanan yang padat seperti ini, gue merasa mobil ini bener-bener cocok, bener-bener pas sebagai sebuah city car. Maksudnya karena ukurannya kecil, dia tuh gampang gitu buat nyempil di kanan, nyempil di kiri. Itu bener enak banget. Udah gitu setirnya enteng kalau dalam kota gini. Tapi ya namanya electronic power steering yang nggak gimana-gimana banget. Ini feelingnya masih agak sedikit hambar, meskipun gue berani jamin ini lebih baik daripada power steeringnya milik Suzuki Ignis. Kenapa? Karena kalau kita puter setir ini, dia tuh langsung muter balik. Kan kalau Ignis kan kita puter, dia nggak balik, dia masih ke situ aja arahnya gitu kan. Terus kalau misalnya kalian belum tahu, si Spark ini dia pakai gearbox CVT, which is menurut gue udah paling pas buat mobil kayak city car ini. Kenapa? Soalnya CVT kan dia bisa jaga mesin di titik tertentu biar tenaga optimalnya sama torsi optimalnya itu terus keluar. Dan karena ini mesinnya nggak gede-gede amat, 1400 cc, juga torsinya sebenarnya cukupan. CVT itu bisa jaga biar torsi optimalnya tuh ada terus meskipun kita injek gas dalam-dalam. Biasanya kan kalau pakai gearbox lain di rentang menengah, oh torsinya ada, mentang atas, udah nggak ada gitu kan. Jadi menurut gue CVT-nya oke, bagus. Dia juga lock up-nya cepet kalau misalnya kita kick down. Jadi kayak gini. Nah, dia langsung nyari rasionya itu pas dan bagus. Belakangan ini kita coba mobil-mobil Chevrolet dan entah kenapa kita ngerasa Chevrolet tuh kalau bikin suspensi dia suka pas tuh di tengah-tengah antara nyaman sama sporty. Jadi untuk bantingan si Chevrolet Spark ini dia juga sama. Jadi dia masih lumayan nyaman meskipun ada city car lain yang lebih nyaman. Tapi dia nggak terlalu keras sampai bikin pinggang atau punggung kayaknya mau kolaps gitu. Dia ini masih cenderung nyaman buat penggunaan harian. Apalagi kalau misalnya kita lewat posisi tidur, kita lewat speed trap kayak gitu, lewat jalan berlubang. Ini masih dalam kategori yang empuk. Ini mobil ukurannya kecil. Tapi gue seneng sama mobil ini, kenapa? Soalnya dia tuh visibilitasnya bagus menurut gue. Oke, ke depan itu jelas, ke sampingnya juga jelas. Meskipun ini pilar A-nya rada sedikit tebal, sama spionnya rada sedikit ngalangin. Ke belakang juga jelas, terutama kalau headrestnya turun semua. Itu lagi gua naikin jadi agak sedikit keganggu. Tapi kalau diturunin semua, ke belakang juga masih jelas kalau mau ngeliat via spion tengah. Sama spion tengahnya dia belum elektrokromatik, jadi masih manual. Terus kalau soal peredaman suaranya, wah mobil ini juga masih bagus. Meskipun kalau kita bawa di jalan tol, itu suara dari kolong, suara-suara ban, suara-suara aspal, itu masih sedikit kedengeran. Tapi overall untuk sebuah city car, suara anginnya, suara dari luar, itu peredamannya gue bisa bilang cukup oke. Kenapa oke? Karena dia udah pakai karet double di pintu dan di bagian rangkanya. Terus kalau kita bicara soal kekurangan si Spark ini, menurut gue adalah dia punya klakson yang aneh. Menurut gue aneh. Kenapa aneh? Karena pertama, kalau kita mencet klakson itu kita pengen mobil tuh teriaknya keluar. Ini kita pencet klakson malah kayaknya teriak itu dalam kabin. Jadi, aduh kaget. Terus keanehan yang kedua adalah udah teriaknya ke dalam kabin, suara klaksonnya tuh kayak
kayak tukang roti yang biasa muter-muter di komplek yang kelasnya yang pakai trompet yang dipencet yang tetot gitu kan. Jadi mungkin apa sekalian aja gue bawa roti di belakang, gue jualan roti, siapa tahu laris, ya enggak? Jadi kita udah coba mobil ini seharian dan menurut kita Chevrolet Spark ini benar-benar punya value for money yang tinggi buat di kelasnya. Oke lah, harganya emang tinggi, 190 juta lebih, tapi kita dapat multimedia yang paling canggih, fitur safety ini juga paling bagus, sama performanya juga lumayan enak, dan driving quality-nya benar-benar halus. Cuma emang sebagai sebuah city car, gue agak sayang karena dia tidak begitu praktis, dia juga tidak begitu lega, sama ada beberapa fitur yang kecil tapi harusnya standar, tapi ternyata nggak ada di mobil ini. Oke, sekian dari Autored Max. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa like video ini dan berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dah. Selain karena ukurannya tadi kan mobil ini kecil banget ya, jadi gampang ya. Mobil ini emang kecil, tapi yang gue seneng dari mobil ini hal lainnya adalah dia ambulans lewat. Chevrolet Spark ini dia punya mesin yang paling gede di kelasnya. City car lain rata-rata sama si Spark ini punya suara klakson yang aneh. Menurut gua aneh. Soalnya pertama, klaksonnya tuh bunyinya jangan ini di sini nggak enak. Ntar gua dihajar orang. Tapi kalau misalnya mau ngelipet, bego. Dan glove boxnya terkunci. Ngomong-ngomong soal Justin Bieber. Nyalain radio beritanya kayak gitu.